Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk minggu ini kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Kita akan membahas mengenai neuron atau sel saraf. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai gambaran umum mengenai apa itu biopsikologi dan penerapannya. Hari ini saya akan masuk ke materi yang lebih detail, yaitu bahasan pertama mengenai neuron. Pada pertemuan ini, yang akan saya bahas adalah struktur dari neuron, fungsinya, serta mekanisme komunikasi di dalam sistem saraf. Nah, untuk pertemuan kali ini, capaian pembelajaran yang akan kita capai adalah mahasiswa mampu menganalisis peran dari sistem saraf dalam mengatur perilaku manusia. Karena seperti yang kita tahu, sistem saraf yang dimiliki oleh manusia itu secara langsung dapat mengatur perilaku manusia. Nah, indikatornya, mahasiswa diharapkan secara tepat menganalisis struktur dari neuron, fungsinya, dan juga hubungannya dengan perilaku manusia. Baik, cukup jelas? Jelas. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin kita mengerjakan kuis terlebih dahulu untuk memberikan gambaran awal tentang materi. Saya sudah mengupload kuis yang akan kalian kerjakan di dalam aplikasi Kahoot. Nanti sekalian akan saya minta untuk men-scan QR code yang sudah tersedia di laman Kahoot, dan jangan lupa bubuhkan nama. Ya, namanya nama asli. Ya, jangan nama samaran. Jadi nanti kalian bisa melihat skor kalian di akhir. Sudah siap? Ya. Oke, saya akan buka halaman Kahoot. Siapkan HP masing-masing. Ya, siapkan HP masing-masing. Kemudian saat sudah muncul QR code, nanti saya akan berikan aba-aba. Silahkan kalian scan. Sudah siap semuanya? Ready. Oke, sebentar. Ini loading dulu. Nah, silahkan scan QR code ini. Begitu kalian selesai men-scan QR code, laman Kahoot akan langsung mengarahkan kalian pada pengisian nama. Sudah muncul? Bisa saya lihat? Oke. Ya, di sana ada tulisan nickname. Oke. Nickname, masukkan nama kalian. Udah siap? Sudah. Saya mulai kuisnya ya. Oke, perhatikan soalnya baik-baik. Setiap soal ada waktunya kurang lebih sekitar 15 detik kalau saya tidak salah. Oh, 20 detik, sorry. Silahkan pilih salah satu jawaban. Oke, sudah. Soal berikutnya. Oke, Khaidir posisi kedua dan posisi pertama sepertinya Musa. Baik. Gimana kira-kira? Oke. Good. Bagus, Bu. Oke. Nah, tadi kalian sudah melihat beberapa pertanyaan yang ada di Kahoot. Ya, itu adalah pertanyaan untuk membrainstorming kalian tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, saya akan kembali lagi ke laman ini. Oke, kita sudah mengerjakan kuis dengan Kahoot. Kalian bisa melihat skor masing-masing. Dan sekarang saya akan membahas materi mengenai neuron. Ya. Nah, apa itu neuron? Neuron itu adalah bahasa medisnya, biasa kita mengenal dengan sebutan sel saraf. Nah, sel saraf ini agak unik dibandingkan dengan sel-sel lain yang ada di dalam tubuh kita. Tidak seperti sel darah atau sel yang lain, karena neuron mempunyai penjuluran yang panjang dan juga penjuluran yang pendek dan saling terhubung antara satu sama lain. Jadi tidak ada sel saraf di dalam tubuh kita yang terputus. Berbeda dengan sel-sel yang lain seperti sel darah misalnya, dia tidak terhubung antara satu sama lain. Sedangkan sel saraf itu terkoneksi antara satu dengan yang lain, dan jumlahnya banyak sekali di dalam tubuh kita, kurang lebih mencapai 100 miliar neuron. Dan neuron itu fungsinya bisa mengerjakan hal-hal yang kecil, misalnya mengatur kedip mata, kemudian menguap,
ya, sampai kemudian hal-hal yang besar seperti berjalan, berpikir, dan seterusnya. Itu semua ada sel saraf yang bekerja. Saya ingin tampakkan sebuah video supaya kalian bisa membayangkan bagaimana koneksi antar neuron yang saya maksud. Karena saya tadi mengatakan bahwa tidak ada yang terpisah, ya, semua terhubung. Kita bisa lihat di video berikut ini. Nah, ini contohnya di otak ya. Nah, lihat, mereka terhubung satu sama lain, tidak ada yang terputus. Nah, tidak ada yang terputus, kalian bisa lihat di sini. Dan yang sinar-sinar menyala ini itu adalah aliran listrik. Aliran listrik dari impuls atau rangsangan yang kita terima. Ya, kemudian dialirkan dari satu neuron ke neuron berikutnya, tidak ada yang terputus. Ya, saya akan gambarkan struktur neuron di sini. Nah, ini bentuk neuron. Saya akan coba gambarkan di sini. Ya, saya yakin gambar kalian jauh lebih bagus dari saya. Saya akan coba gambar untuk simulasi aja ya. Kalau mau yang bagus bisa lihat di laptop, bisa lihat di layar. Sorry. Ya, nah ini kurang lebih seperti ini, ya. Kalian bisa lihat strukturnya. Di sini nampak ada badan sel yang bulat besar, ya, sel body atau badan sel, dan di tengah-tengahnya itu ada nukleus. Nukleus itu artinya adalah inti sel. Nah, di dalam inti sel ini ada DNA dan seterusnya. Kemudian di sini kalian bisa lihat seperti tentakel, ya, ini adalah cabang penjuluran dari neuron, penjuluran dari badan sel. Ya, jadi badan sel ini memberikan banyak penjuluran, ada penjuluran yang pendek dan ada satu penjuluran yang panjang. Nah, penjuluran yang pendek dari badan sel itu disebut dengan dendrit. Ya, jadi ini dendrit. Sedangkan penjuluran yang panjang ini itu disebut dengan akson. Oke. Nah, penjuluran yang pendek dendrit, sedangkan penjuluran yang panjang adalah akson. Nah, seperti yang saya kasih lihat di video tadi, atau kalian bisa lihat simulasinya di gambar sebelah ini. Nah, begitu ada impuls yang masuk, ya, yang masuk kemudian diterima oleh sel saraf, yang pertama menerima itu adalah dendrit. Ya, dendrit menerima, kemudian dia akan membawa ke badan sel, kemudian badan sel akan menyalurkan ke akson. Akson begitu seterusnya sampai ke ujung, terus lompat ke dendrit neuron berikutnya. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami? Nah, bisa, Bu. Ya, ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut Nah, ke berikutnya? di situ kan bisa kita lihat, Bu, ada kalau myelin itu kalau selubungnya rusak apa yang terjadi, Bu? Oke, itu nanti kita akan bahas di slide khusus selubung myelin, karena Oke. saya belum bahas detail tentang bagian-bagiannya. Hmm. Ini anatomi secara umum, ya. Nanti ada selubung myelin seperti yang tadi kamu tanyakan, ada nodus Ranvier, terus juga ada terminal akson. Di sini ada neurotransmitter. Ya, saya akan jelaskan satu persatu. Ya, tahan dulu pertanyaannya, nanti saya akan jawab belakangan. Baik, Bu. Oke, kita lanjut ya. Ya, baik. Siap. Tadi ya, pertanyaan tentang selubung myelin. Iya, betul. Yang mana selubung myelin? Nah, jadi akson, selubung myelin ini adanya di akson. Oke. Nah, bayangkan seperti kabel listrik. Pernah lihat ya kabel listrik ya? Kabel listrik itu kan di dalamnya ada kayak semacam kuningan di dalam. Kemudian ditutup oleh lapisan plastik di luar, ya, supaya kuningan di dalam itu tidak terganggu. Nah, kuningan di dalam itu adalah akson, sedangkan plastik yang menggulung-gulungan itu adalah selubung myelin. Nah, jadi selubung myelin itu fungsinya adalah untuk melindungi akson. Ya, kalau dia rusak tidak bisa melindungi lagi, ya, Bu? Ya, begitu. Kalau misalnya selubung myelin rusak, itu otomatis hantaran saraf atau impuls saraf yang masuk tadi, jadi akson menjadi lambat menghantarnya karena tidak ada lagi selubung myelin. Ya, dia adalah lapisan lemak yang menyekat sebagian besar akson nih, yang warna pink ini. Oke. Nah, ini dia.
Ya, jadi dia melindungi. Karena fungsi akson itu sangat signifikan, dia yang menghantarkan impuls saraf, jadi dia dilindungi lagi oleh selubung mielin. Oke, kita sudah sampai di akhir perkuliahan. Sebelum ditutup, saya akan berikan rangkuman terkait materi neuron yang sudah kita bahas hari ini. Nah, untuk rangkumannya, saya sudah rangkum dalam bentuk sebuah video yang sudah saya siapkan. Silahkan dilihat ya. Kita semua tahu kalau sel saraf itu mengirimkan impuls listrik di dalam tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf yang kerja bareng untuk menerima dan ngirim sinyal antara otak dan bagian tubuh lainnya. Tapi sebenarnya gimana sih cara kerjanya? Pertama, mari kita mulai dari strukturnya. Pertama, ada bagian yang dikenal sebagai akson. Bagian ini bertugas mengirim sinyal listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya, yang biasanya berakhir di tujuan akhir, yaitu organ atau otot. Selain itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab menerima sinyal dari sel saraf lain, misalnya dari organ atau otak. Sinyal listrik akan berjalan dari dendrit lewat badan sel. Badan sel ini berisi inti sel. Inti sel sendiri adalah organel yang mengandung materi genetik dan mengatur pertumbuhan serta perkembangan dari sel saraf. Selain itu, sel saraf juga punya struktur yang disebut selubung mielin yang mempengaruhi seberapa cepat sinyal listrik berjalan dan melewati sel saraf. Tahu nggak sih, sinyal di tubuh kita bisa bergerak secepat 120 meter per detik di sel saraf yang punya selubung mielin. Oke, jadi sekarang kita punya gambaran yang lebih jelas tentang struktur sel saraf. Tapi bagaimana dengan cara sinyal itu dikirim? Misalnya, gimana otak kita bilang ke ibu jari buat bergerak? Ini terjadi lewat mekanisme yang cukup kompleks. Otak kita memulai sesuatu yang disebut potensial aksi yang berjalan lewat sel-sel saraf sampai mencapai ibu jari dan menggerakkannya. Sistem saraf kita terdiri dari saraf-saraf, dan saraf-saraf itu sendiri adalah kumpulan sel saraf atau neuron. Antara satu sel saraf dengan yang lain ada celah yang disebut sinaps. Potensial aksi atau listrik yang bergerak ini akan diterima oleh dendrit di sel saraf pertama dan diteruskan melalui badan sel sampai ke akson. Di beberapa neuron atau sel saraf pertama ada zat kimia yang berfungsi sebagai pengantar pesan yang disebut neurotransmitter. Ini berperan dalam pengantaran sinyal dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter dilepaskan ke dalam sinaps dan memicu potensial aksi di sel saraf kedua. Di sini, listrik akan diteruskan ke saraf berikutnya, begitu seterusnya sampai sel saraf terakhir mengirimkan sinyal ke organ target di ibu jari. Kompleks banget kan fungsi neuron kita? Sel saraf ini bertugas menerima, mengolah, dan mengirimkan informasi ke seluruh tubuh dengan sangat cepat dan teratur. Berkat kerja neuron, kita bisa berpikir, mengingat, belajar, merasakan emosi, hingga menggerakkan tubuh. Kerjasama miliaran neuron yang saling terhubung menunjukkan betapa luar biasanya sistem yang ada di dalam tubuh manusia. Kompleksitas ini menjadi salah satu bukti kebesaran Allah sebagai pencipta segala sesuatu, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 62, bahwa Allah tidak hanya menciptakan, tapi juga memelihara dan mengatur seluruh ciptaannya dengan sempurna. Jelas, ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya tutup kuliah kita hari ini? Oh ya Bu, mohon maaf ini yang terakhir saya lupa tadi. Misalnya kalau neuron itu rusak bisa bergenerasi kembali nggak Bu? Oh, tumbuh lagi maksudnya? Iya, betul. Bisa, tapi tergantung di mana letak neuronnya. Kalau neuronnya itu letaknya di sistem saraf pusat, jadi nanti saya akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Sistem saraf kita itu terbagi dua. Ada sistem saraf pusat, ada sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Ya, otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi itu adalah sistem saraf yang menempel ke otak dan sumsum tulang belakang kita, seperti organ-organ. Nah, jika sel saraf yang rusak itu berada di otak dan sumsum tulang belakang, itu agak susah beregenerasi atau tumbuh lagi. Kenapa? Karena itu vital. Tapi kalau misalkan sel saraf yang rusak misalnya ada di tangan atau di kaki, itu cepat tumbuh lagi. Tapi kalau yang rusak di otak atau sumsum tulang belakang, itu sulit. Makanya orang yang mengalami gangguan di otak dan sumsum tulang belakang biasanya terjadi permasalahan, susah untuk bisa kembali normal seperti sebelumnya. Gitu. Jelas ya? Jelas Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk pertemuan kali ini. Kalian bisa membaca lebih lanjut
tentang materi yang saya jelaskan pada referensi yang saya sediakan tadi. Materi ini juga sudah saya upload di dalam Google Classroom. Silahkan dibuka. Ya, silahkan dibuka. Kalian bisa baca lagi materinya jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai ketemu lagi minggu warahmatullahi depan. wabarakatuh.